lima orang penting ini mereka sudah memantapkan diri untuk banting setir atau untuk menginvestasikan biayanya di bidang pertanian. Ya, kita bisa lihat di situ ya, ada Mark Zuckerberg ataupun pendiri Meta sekarang dulu Facebook ya, kemudian ada Jack Ma, ada Bill Gates. Nah, Bill Gates kemarin ketemu dengan Pak Prabowo di Indonesia menawarkan vaksin TBC, padahal beliau punya apa? Sudah punya ya formula untuk kawasan 1 hektar cukup beberapa mili saja itu pupuk ya. Nah, itu sedang ramai ya lomba-lomba untuk menciptakan teknologi. Kemudian ada David Beckham. Nah, David Beckham ini adalah pesepak bola profesional ya, kemudian selebriti juga di Inggris, tapi memilih untuk membuat brand yang namanya tentang produk pangan yang baik dan menyehatkan tadi. Nah, kemudian ada lagi anaknya Warren Buffett. Ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini salah satunya. Kita lihat dulu ya. Jadi Bill Gates ini ya sudah memiliki ya tanah ini sebanyak 275.000 hektar. Itu itu lahan pertanian di 18 negara. Artinya beliau kata-kata terakhir ya kata-kata paling update ya menyampaikan siapa saja atau negara mana saja yang bisa menguasai pertanian dan air, maka dia akan menguasai dunia. Nah, sekarang tren apa namanya? Kita di sini ya, kita kesampingkan dulu masalah agama seperti itu karena itu terlalu apa? Prinsip ya, terlalu prinsip dan pribadi. Nah, kita lihatnya di sini dari segi kemanusiaan ya. Apapun yang terjadi sekarang di Timur Tengah, ya apa yang kita bisa perbuat. Nah, makanya langkah yang diambil oleh Pak Prabowo dengan para jajarannya, bagaimana caranya selama 5 tahun menjabat ini bisa swasembada pangan tidak lebih dari 3 tahun, bisa swasembada energi. Karena di tengah ketidakpastian global terjadi peperangan, bisa tercetus juga perang dunia ketiga, tetap ujung-ujungnya adalah urusan makan. Ya, nah makanya kalau kita lihat di sini ya, kalau berbicara politik ya tidak akan beres-beres. Itu tergantung paradigma ya, tergantung siapa yang melihat. Tapi kita fokuskan sekarang, ternyata para pengusaha yang handal di dunia ini semua sekarang menginvestasikan dananya di pertanian, ya di pertanian. Kenapa? Karena prinsip dasar hidup manusia, selama manusia itu hidup pasti dia butuh makan. Nah, makanya ini 275.000 ini tersebar di 18 negara. Kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo di Istana Negara itu ya menawarkan ya kerjasama di bidang pertanian ya. Salah satunya itu vaksin TBC ya. Nah, itu pro dan kontra. Padahal agenda utamanya adalah beliau sudah memberikan contoh dan ingin membuka lapangan kerja untuk siapapun. Nah, ini salah satu gambaran ya. Kemudian apa yang dia kerjakan? Ya, yang dia kerjakan adalah tetap ya. Jadi ingin mendukung ketahanan pangan global. Nah, ketahanan pangan global ini ya tentunya ya tadi prinsip dasar. Ya sebelum mereka terjun ke pertanian, kita sudah terus mengedukasi para mitra PTBS atau para mitra-mitra yang atau para petani melalui narasi yang kita bangun. Karena bagaimanapun prinsip dasar hidup manusia menurut konsep ilahiyah selain diperintahkan untuk beribadah, ya kewajibannya, nah haknya adalah memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Nah, siapa yang harus menyediakan kebutuhan hajat hidupnya? Makanya istilah hajat-hajat ini ya sudah tidak tidak asing bagi kita ya, karena bahasa hajat itu adalah bahasa tentang konsep ilahiyah. Maka ada istilah buang hajat itu fitrah, lumrah. Apa yang dimakan, apa yang harus dikeluar. Nah, ini semua ya sudah mulai dicontoh oleh berbagai pengusaha-pengusaha di dunia ini ya untuk terus mendukung gerakan pertanian ya untuk menyediakan pangan aktual untuk kebutuhan masyarakat luas. Ya, ini bisa dicontoh, bisa dilihat dulu. Ya, kemudian ada lagi Mark Zuckerberg pun sama ya. Beliau fokus di bidang peternakan. Bahkan beliau memberikan makanannya kacang macadamia ya, kacang-kacang kemudian ada beberapa minuman yang difermentasi diberikan kepada ternak. Nah, itu untuk teknologi pakan yang unik. Tapi memang faktanya ya di Jepang saja ada yang namanya salah satu kampung semua makanannya difermentasi termasuk untuk peternakan. Nah, ternyata rasa dagingnya, kemudian kesehatan itu terjamin dengan adanya fermentasi. Nah, kalau di sini eh, Mark Zuckerberg ini beliau fokus ya sebagai pendiri Facebook, Meta sekarang ya, itu diinvestasi di bidang ilmu peternakan. Di bidang ilmu peternakan. Ada sapi perahnya, ya kemudian ada peternakan sapi pedagingnya, semuanya difokuskan ya untuk mengarah kepada pertanian.
Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf ya, saya pun sama punya anak yang mau menjelang mau masuk ya, mau masuk ke perkuliahan ya. Jadi ternyata kita belajar manajemen, kita belajar tentang tentang hukum dan lain-lain, semua sudah digantikan dengan AI ya. Jadi mereka saja yang ahli manajemen, yang em, apa eh, 5 orang atau terutama yang pengusaha-pengusaha yang berpengaruh di dunia ini, semua banting setir di pertanian. Artinya apa? Ya tadi prinsip dasar fundamentalis dasar manusia adalah pertanian. Maka semua akan dibangun. Jadi kalau saya berbicara pertanian, di situ dalamnya ada pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan seperti yang kita sampaikan. Nah, ini salah satunya juga ya. Nah, kemudian hanya satu yang tidak bisa dikelola oleh AI yaitu pertanian. Karena pertanian itu harus betul-betul terjun. Nah, di sini ada Howard Graham Buffett. Nah, Buffett ini adalah anaknya Warren Buffett ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, beliau itu ingin bagaimana saja bisa pemberdayaan petani seluruh dunia. Dan beliau sudah menggaungkan tentang konsep pertanian berkelanjutan. Nah, PTB sudah berjalan 5 tahun yang lalu dengan narasi-narasi kita bangun. Apa sih sebetulnya sistem pertanian berkelanjutan? Yaitu sebuah sistem yang kita bangun dengan mendapatkan konsep keramahan lingkungan. Itulah yang disebut sistem pertanian berkelanjutan. Karena kalau dengan sistem pertanian berkelanjutan, insya Allah kita nanti akan mendapatkan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Karena apa yang digunakan sebagai sarana produksi pertanian, baik pupuk maupun pestisida, itu semuanya ramah lingkungan semua. Nah, beliau baru mulai, ya, baru mulai. Nah, kemudian kita sudah mulai 5 tahun yang lalu ya. Jadi ada kesamaan ya dalam mengimbangi ya informasi-informasi yang sudah eh, keluar masuk di beranda TikTok Bapak Ibu semua atau di mana saja di Instagram ya, ini sudah mulai ramai ya. Jadi ketika memanasnya peperangan di Timur Tengah ya, tetap sektor pangan itu yang paling di paling paling dicari ya oleh orang-orang yang berpengaruh ini. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang David Beckham. Beliau pun sedang ya membuat branding ataupun membuat brand makanan yang baik dan menyehatkan. Ya, ini artinya kalau Bapak dan Ibu semua pernah melihat ya ataupun sekarang searching saja keluar nanti David Beckham seperti apa beliau berkebun ya. Tapi di sini visioner ya, sudah mulai menatap masa depan itu seperti apa. Ya, bahkan beliau menjadi petani sayur-sayuran ya. Di situ ada bawang, ada kangkung semuanya, tapi diintegritasi terintegritas dengan peternakan. Nah, itu materi yang pernah saya dapatkan waktu kuliah dulu. Nah, sekarang diterapkan oleh para orang yang berpengaruh ini. Nah, intinya apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah realita bahwa semuanya kembali kepada pertanian. Ya. Oke. Nah, sekarang Jack Ma bagaimana? Nah, kalau Jack Ma beliau setelah sebagai pendiri Alibaba juga sekarang sudah keluar ya. Dulu pernah diprediksi oleh Lord Rangga, ya Rangga Sasana yang sudah wafat. Jack Ma itu akan mengundurkan diri. Itu benar ya. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi faktanya beliau sekarang menata pertanian di Cina. Ini semua adalah sebuah gambaran bahwa orang-orang yang berpengaruh di dunia ini sekarang semua banting setir ke pertanian. Ibu semua, ya, saya sampaikan predikat Bapak Ibu semua di PTBS ini sebagai apa sebetulnya? Sebagai mitra betul, sebagai reseller betul. Cuman yang lebih tepatnya adalah saya berikan predikat yang mulia yaitu sebagai pengedukasi dan pemberi solusi buat para petani di seluruh Indonesia. Ya, disebut petani bukan, disebut pengusaha tani karena kita tidak punya produk, ya, tidak bisa buat sendiri maksudnya ya. Nah, jadi predikat yang tepat insya Allah adalah sebagai pengedukasi dan pemberi solusi buat para petani di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu semua, ya gambaran tentang arah pertanian di Indonesia ini, ya bagaimanapun sekarang pemerintah punya program ketahanan pangan. Ya, bedanya apa? Ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintah, ya, yaitu bagaimana caranya Indonesia itu bisa surplus, ya, surplus padi seperti tahun 84 dulu, ya, Indonesia bisa swasembada pangan, ya, kemudian ke depannya bisa swasembada energi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang dan apa yang sudah dikerjakan oleh Mitra Base Corporation itu Mitra Bill Biz ini, yaitu ada plusnya. Kalau di pemerintahan di negara ini punya visi dan misi bagaimana caranya di 3 tahun pertama ini kepemimpinan Pak Prabowo bisa menciptakan ketahanan pangan melalui swasembada beras ya swasembada pangan.
Nah, plusnya yang digaung oleh PTBS ada nomor dua bedanya. Nah, kita ingin apa yang dibudidayakan oleh para petani itu betul-betul bisa menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan atau yang sering kita sebut dengan ta'amun thayyib. Jadi kalau produk panen yang menyehatkan, insya Allah itu aman dikonsumsi. Nah ini yang plusnya bedanya. Kalau untuk konsep Reisa untuk mendapatkan benefit keuntungan sudah dipastikan, ya semua eh, petani mengadakan sebuah konsep yang namanya subsidi pupuk di zamannya Pak Jokowi dulu sampai 33 triliun, bayangkan. Nah, kenapa harus disubsidi pupuknya? Karena dengan adanya subsidi pupuk, maka petani akan mampu menekan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi ditekan, pendapatan jauh lebih tinggi itu disebut dengan keuntungan. Tapi kebalikannya, jika biaya produksi dan keluaran jauh lebih tinggi dibanding revenue pendapatan, itu disebut dengan kerugian. Nah, PTB sudah mulai. Jadi dengan adanya produk-produk apa namanya, produk-produk base farming, ya kita pun sedang memberikan penawaran khusus kepada para petani. Kalau ingin mendapatkan efisiensi, apa, mendapatkan keuntungan, maka kita harus mengedepankan efisiensi biaya, penghematan biaya, yaitu dengan cara nomor satu jawabannya adalah konsep adalah produk based farming. Nah, yang kedua tadi sudah saya bedanya apa yang sudah dikelola oleh pemerintah. Nah, kita menginginkan plusnya itu adalah menciptakan produk pangan selain ada peningkatan secara kuantitas, ya banyaknya yang dipanen dalam luasan 1 hektar, juga kita menginginkan kualitas. Nah, kualitasnya itu bisa didapatkan dengan cara apa? Kualitas bisa didapatkan dengan cara setiap petani harus menggunakan produk pertanian yang ramah lingkungan, baik dari dua variabel yang dianggap penting yaitu pupuk dan pestisida. Nah, makanya di sini Bapak dan Ibu semua saya ingin menggugah, ya memacu semangat Bapak dan Ibu semua yang tadinya lemas kok sudah diaplikasikan tidak sesuai harapan. Nah, itu kalau orang-orang yang berpengaruh di dunia ini ketika menghadapi kegagalan, mereka itu menganggap itu semua bagian daripada sekolah alam ataupun ya itulah sekolah bisnis. Nah, kalau kita dalam menghadapi kegagalan tiba-tiba ambruk karena memang tadi pengetahuannya terbatas dan lain-lainnya, nah disitulah saatnya kita bangkit. Nah, satu contoh saya, kalau Bapak Ibu semua melihat saya, jangan dilihat sekarangnya, dulu pun sama, error, belajar, gagal, gagal. Sampai sekarang saya bisa menyimpulkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil panen melimpah. Nah, sedangkan tanam semusim umurnya pendek dan lain-lain, nah itu belum dari pengalaman. Karena salah satu paling terbaik adalah pengalaman. Kuatnya lisan itu tergantung dari pengalaman yang pernah kita lakukan, terutama di bidang pertanian. Wal yang juri insanu ila kami. Adalah setiap manusia memperhatikan memproduksi produk pangan harus betul-betul baik dan menyehatkan. Kemudian bagaimana caranya? Nah, Allah mengajarkan anas sobat nama soba, Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian sumasak ardosako buah, yaitu harus diolah untuk aerasi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian sumasak ardosako faambat nabihaban wa inabawa wa nahwa wa hadaiko gulban wa fakiyata waban mata alakum wa yanamikum. Itu ayat pertanian. Ayat yang saya dengar tahun 2000-an ketika saya kuliah di bidang ilmu pertanian terpadu. Ternyata wajib. Nah, ini yang dikerjakan oleh para pengusaha yang berpengaruh tadi. Semua kembali kepada pertanian. Nah, kemudian yang ketiga, kita hidup tidak 1000 tahun, Bapak Ibu semua. Kalau kita melihat dari hadis ya beberapa keterangan ya Rasulullah pun eh, ya itu tidak lebih dari 65 tahun ya. Beliau wafat di umur usia 63 tahun, kisaran 60 sampai 70 itu sudah sudah peringatan. Bapak dan Ibu yang alhamdulillah sekarang diberikan usia yang panjang, mudah-mudahan usianya berkah. Terus ya konsisten istiqomah dalam ibadah. Nah, maka dari itu kita menginginkan di usia kita yang singkat ini menginginkan apa yang bisa kita berikan kepada generasi yang akan datang, yaitu berupa tanah-tanah yang subur untuk mereka nikmati ke depannya ya tanpa kita harus merusak ya tataran agroekosistem yang sudah Allah ciptakan dengan penggunaan pupuk dan pestisida dia aplikasi secara bijaksana. Disinilah kita bukan menjelekan produk-produk orang lain, tapi kita ingin memilih, ingin memberikan pilihan buat para petani bagaimana caranya konsep yang tiga ini bisa dilaksanakan. Maka jawaban nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ya salah satunya produk based farming. Ya. Nah kemudian produk based farming pun di sini dibagi ya, dibagi menjadi ada target sasaran tiga buat tanaman dan buat tanah. Nah ini semua teknologi ini diambil dari penyempurnaan dari program Green Revolution yang tercetus tahun 70-an zamannya Pak Harto.
Jadi Green Revolution atau revolusi hijau itu ada 5 ya yang direkomendasikan, yaitu disebut dalam program intensifikasi pertanian. Yang pertama penggunaan benih dan bibit unggul, pengelolaan sempurna, NPK berimbang. Nah, NPK berimbang ini adalah penggunaan NPK ya, ada yang 16-16 dan 15-15. Nah, insya Allah PTBS di akhir tahun nanti akan punya Mega Brilliant ya, pupuk NPK 18-18. Perizinannya sedang diurus ya. Kemudian eh, pembasmian hama penyakit, ini namanya masih pembasmian, sekarang kita gunakan penilaian hama penyakit tanaman dan irigasi pengairan. Nah, dari 5 ini yang masih melekat di kalangan para petani yaitu yang tidak bisa ditinggalkan adalah penggunaan pupuk dan pestisida. Nah, pupuk dan pestisida ini adalah salah satu ya teknologi yang tepat di zamannya, atau yang intensifikasi pertanian 5 ini adalah teknologi yang tepat di zamannya, yang bisa merubah teknologi ya atau bisa memacu teknologi di Indonesia ketika itu yang sudah terlibat peperangan ya dulu ya. Nah, kemudian di situ di tahun 74-an sampai tahun 84, 10 tahun di tangannya Pak Harto, Indonesia bisa swasembada pangan yang pertama. Ya, cuma dan yang terakhir karena sekarang belum lagi ya, sudah mengarah ke sana. Nah, artinya itulah sebuah teknologi yang tepat di zamannya. Apa kekurangan daripada revolusi hijau? Revolusi hijau tidak pernah berpikir tentang konsep sustainability, tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena isinya racun semua, racun kimia sintetis dan lain-lainnya, maka yang terjadi adalah resistensi pada hama. Kemudian tanah-tanah itu semakin eh, soil nutrient depletion yang mengarah pada soil degradation. Kemudian ujung-ujungnya yang ditanam oleh para petani tidak sesuai harapan. Nah, inilah salah satunya dengan konsep sustainability yang kita bangun, manfaat penggunaan produk based farming buat para petani, buat para mitra PTBS yang mendampingi para petani. Jadi kita bagaimana caranya bisa memberikan makanan yang terbaik untuk tanah dulu. Kalau Green Revolution, bagaimana caranya petani bisa memberikan makanan yang terbaik untuk tanaman, tanahnya dilewat, maka dari tahun ke tahun tanah itu akan semakin menurun. Bayangkan tahun 70-an, pupuk itu yang digunakan hanya 70 kg saja berupa NPK, nitrogen, fosfor, kalium ya. Ada urea, SPT, dan KCl. Sekarang di tahun 2025 di Kerawang itu sudah tembus di 700 kg. Kenaikannya 7 kali lipat ya. 7 kali lipat, 70 kilo, 700 kilo. Ya kebayang. Nah, di situ kalau kita simpulkan, ya beberapa tahun yang ke depan mungkin 1 ton untuk mendapatkan hasil optimal itu, dan itu tidak apa tidak mustahil. Nah, kalau kita terus menggunakan itu, ujung-ujungnya yang rugi petani juga, ya. pH tanah menjadi menurun, ya. Makanya di sini konsep sustainability ini bagi siapa saja yang menggunakan produk based farming nanti akan mendapatkan 3 keuntungan. Benefit keuntungan yang pertama buat petani bisa meningkatkan efisiensi biaya, ya, penghematan biaya, bisa meningkatkan produksi hasil pertanian atau disebut quantity, bisa meningkatkan kualitas hasil panen atau disebut dengan quality ya. Untuk tanamannya bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, bisa meningkatkan fungsi akar batang dan daun dan mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman. Kemudian untuk tanahnya bisa meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mempercepat proses penambahan organik dan mempercepat proses penyerapan nutrisi. Inilah yang membedakan ya, yang kita sempurnakan dari apa program yang sudah digaungkan di tahun 70-an, yaitu program Green Revolution. Nah, inilah sebuah teknologi Bapak dan Ibu semua. Insya Allah ke depan kita pun terus berpikir bagaimana caranya pertanian di Indonesia itu betul-betul bisa menguntungkan dan tetap menjaga keramahan lingkungan. Nah, ini ada 5 alasan kenapa sih petani harus menggunakan produk based farming. Karena produk based farming adalah produknya ramah lingkungan tadi, eco-friendly tadi ya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut eco-friendly? Itu sekarang sering ada yang bertanya tuh ke saya. Ya, saya sampaikan raw material atau bahan baku atau bahan dasar dari pupuk yang kita produksi adalah bahan-bahan yang sudah terwoyak dalam tanah. Apalagi sekarang ya, Bapak Ibu semua yang sudah menikmati katakanlah baik bonus ataupun finansial dari berjualan pupuk agrosawit ya, karena pupuk itu gampang menjualnya ya. Nah, itu di sisi lain produk tersebut cepat dalam proses penjualan, juga produk tersebut ramah lingkungan. Apa bukti ramah lingkungan? Kita aplikasikan, kena kelembaban tanah, hilang di dalam tanah itu. Tahu-tahu tanaman pertumbuhannya luar biasa. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena saya pun mencoba. Ya, dapat sampling 50 kilo dari produsen, diberikan kepada PTBS dari Owner Base Corporation, udah kasih pawaan saja karena saya memang jauh dari kebun sawit ya. Yang ada adalah yang sedang kita observasi durian premium, musangking, duri hitam dan super tembaga. Ternyata responnya luar biasa. Nah, ini produk ramah lingkungan salah satunya ya.
Yang kedua, efisiensi biaya. Nah, Bapak dan Ibu semua harus menguasai keilmuan tentang analisis biaya produksi. Karena yang ditanyakan oleh siapapun, baik petani, pemilik kebun sawit, atau apapun saja, betul tidak produk base farming ada efisiensi biaya? Kalau tidak ada efisiensi biaya, ya mereka tidak akan tertarik. Makanya saya sampaikan, kunci kalau kita ingin betul-betul bisa closing, katakanlah produk pertanian buat siapa saja. Ada 5 kuncinya. Yang pertama kita menguasai produk knowledge-nya, ya, ini bahan apa produk satu-satunya dari apa saja. Kemudian yang kedua kinerja produk ini seperti apa. Salah satunya agrosawit itu ada teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium ketika kontak dengan kelembaban tanah atau kelembaban yang ada di permukaan tanah, ya ada di piringan itu mampu ya meningkatkan unsur hara dalam tanah. Ini salah satu teknologi ya. Kemudian bagaimana tadi produk knowledge-nya, cara aplikasinya, kinerja produk, analisis biaya. Nah, kemudian yang kelima baru teknik closing. Itu yang harus kita kuasai semua. Nah, Pawan ngomong-ngomong, emang Pawan bisa closing, Bapak dan Ibu semua. Kalau di base ini tidak ada aturan, saya paling gampang closing. Kenapa? Karena saya punya fasilitas semua. Ya, kemarin saja baru gerak sedikit, wah, Pawan mah enak punya ini punya itu. Makanya saya lebih profesional. Bagaimana caranya saya terus menjaga profesionalisme saya sesuai dengan akad di PTBS. Padahal saya pun punya kewajiban juga untuk menggerakkan jaringan. Tapi inilah pilihan saya. Yang penting fokus saya bagaimana caranya bisa betul-betul mengedukasi para para mitra. Itu tugas utama saya. Nah, emang Pawan bisa closing setiap ada tamu spesial, baik itu pengusaha dari Malaysia sawit ataupun siapa saja yang didatangkan oleh dari luxury yang dihadirkan ke kantor itu yang closing saya. Ya, karena 65% sudah terbentuk oleh leader, kemudian saya memberikan pengarahan. Dan hitung-hitungan analisis biaya, alhamdulillah. Ya, maka Bapak Ibu semua yang 5 tadi ingat. Produk knowledge-nya pahami, kinerja produknya, cara aplikasinya bagaimana, kemudian analisis biaya setelah teknik closing seperti apa. Nah, kemudian produk ini efektivitas bisa meningkatkan hasil, ya. Kemudian produknya praktis, produk base farming tidak usah ribet-ribet lagi mencari air kelapa, mencari air hujan, ya. Kemudian difermentasi tidak usah, semua harus diaplikasikan secara simpel saja, ya, tidak usah ribet, ya. Kemudian yang kelima ada peluang bisnis. Nah, peluang bisnis inilah mudah-mudahan kita memberikan solusi karena memang bagaimanapun Bapak Ibu semua ya, ada petani yang sudah belas puluh tahun ditingkat dilihat dari taraf hidupnya tidak ada perkembangan. Nah, bisa jadi itu tidak ada bagian. Ya apa disebut kenapa tidak ada bagian? Karena sudah mentok di situ ya. Tapi kalau geser sedikit, ya misalkan eh, petani tersebut kemudian mengenal produk base farming, diaplikasikan ada hasil, kemudian merekomendasikan ke orang, di situ ternyata rezeki yang paling banyaknya. Itu terjadi pada saya. Jadi servo saya, kalau saya pun katakanlah eh, kuliah pertanian, pengalaman punya, tapi kalau saya terjun langsung di dunia pertanian, katakanlah komunitas hortikultura, menanam cabai misalkan ya, yang biayanya tidak sedikit, ya, servo saya, setiap saya panen itu pasti harganya hancur. Tapi ketika saya geser di edukasi, di situ rezeki saya. Nah, maka dari itu Bapak semua, itulah yang namanya Sharpo itu ada materi khusus ya. Kita ada waktu cuma 1 jam saja. Nah, ini peluang bisnis ini bisa jadi petani yang tadinya puluh-puluh tahun tani karidaki bahasa Sundanya. Jadi tani itu hanya dapat kotoran di badan saja. Tapi dengan kita berikan peluang bisnisnya, mudah-mudahan petani tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena sudah dibuktikan, kemudian petani yang lain menggunakan produk based farming juga, dan di situ ada peluang bisnisnya. Itulah 5 keunggulan produk based farming. Kalau ada pertanyaan, Pak, apa sih bedanya produk kita dengan produk sebelah atau produk orang lain? Jelas kita ada narasinya. Tidak hanya semata-mata berjualan produk, untung, kemudian di flexing. Tidak, kita dari awal narasi yang kita bangun ini ya. Oke. Nah, kemudian pengembangan tanaman pertanian ada 5, tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan kehutanan, ini pun sama ya, harus sering saya sampaikan, Bapak Ibu semua harus kuasai ilmu ini, ya, minimal mengenal apa sih tanaman pangan, apa sih tanaman hortikultura. Kalau hortikultura lebih cenderung ke sayuran berupa daun, sayuran berupa buah, buah semusim, buah tahunan, dan tanaman hias ya. Tanaman perkebunan cirinya harus diolah dulu, tidak bisa langsung dikonsumsi. Dan tanaman kehutanan untuk industri mebler, ya, log kayu dan lain-lain. Kalau tanaman palawija, yaitu tanaman berupa umbi dan kacang-kacangan serta yang berhubungan dengan sumber karbohidrat kedua setelah padi dan jagung. Nah, kalau tanaman pangan, yaitu tadi sumber karbohidrat utama yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok utama.
Pak, bagaimana kalau misalkan sagu ya dibuat papeda dan lain ya? Kalau itu misalkan sebagai sumber pangan itu bisa masuk ke tanaman pangan atau sebagai sumber karbohidrat itu bisa masuk ke ini ya. Termasuk singkong juga bisa masuk ke tanaman pangan kalau di kawasan tertentu seperti di Cirende, Jawa Barat ya, itu semuanya mengkonsumsi singkong, tidak ada beras di sana ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari lima ini dibagi lagi menjadi dua ya, ada tanaman semusim dan tanaman berumur pendek. Kemudian eh, di sini pun saya menyampaikan empat jam siklus tanaman ya. Jam siklus tanaman ini ada hubungannya dengan apa? Yang pertama, jam pertama nih, jam-jam seperti sekarang nih, masuk jam pertama 19.30 sampai 4.30 waktu isya sampai menjelang waktu subuh. Itu adalah tanaman sedang tertidur, yang tidak boleh adalah pemanenan dan pemberian pupuk. Jadi kalau ada yang pupuk di malam hari percuma ya, karena tanaman sedang tidur, sedang istirahat, yang adalah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, jam kedua mulai dari waktu subuh ya terbit fajar sampai jam 9.30 itulah waktu persiapan biofotosintesis. Nah, kalau masih gelap, ya boleh mulai jam 6 atau jam 7 sampai jam 10 boleh kita aplikasikan produk based farming karena waktu yang tepat adalah di jam fotosintesis tadi atau waktu duha ya. Waktu duha itu dibagi tiga menurut para ulama ya. eh, 1 jam atau 1 jam setengah setelah sholat subuh yang disebut dengan israk atau syuruk, kemudian pertengahan dan akhir menjelang zuhur. Nah, ini waktu zuha ini banyak keajaiban kalau diceritakan panjang lagi nih ya. Nah, kemudian yang tidak boleh jam kedua ini adalah pemanenan. Jadi Bapak Ibu semua bagaimana caranya harus kita bisa berikan pemahaman kepada para petani itu jangan panen di pagi hari. Kenapa Pak? Itu kan bagus. Justru tanaman ataupun contoh tanaman padi ya jam 4.30 sampai 5 itu persiapan biofotosintesis. Kalau tanamannya kita matikan, maka kualitas daripada yang dipanen itu tidak sesuai harapan. Dan bahkan kita kehilangan 15-20%. Ini kajian ilmiah kita nih. 15-20% hilang. Nah, mungkin Bapak Ibu semua pernah membeli beras ya, brand yang sama misalkan di daerah-daerah tertentu kalau di Jawa Barat, kok setelah ditanak dikonsumsi 2 piring nggak kenyang-kenyang, tapi ada beberapa nasi ya, misalkan beras Ciparai kalau di daerah ini ya, beras Sumedang, Cianjur terkenal. Nah, kok makan sedikit kenyang? Nah, itulah dalam waktu pemanenan yang keliru. Nah, jadi waktu panen yang terbaik itu adanya di jam keempat, jam ketiga distribusi biofotosintesis jam keempat inilah waktu panen terbaik 14.30 sampai 19.30. Silahkan buktikan. Itu akan ada kenaikan 15-20% dan kualitasnya itu betul-betul luar biasa. Jadi makan sedikit pun seperti orang tua dahulu menyediakan makanan kalau ada kumpul lebaran dan lain, nasi itu tidak banyak tapi kok kenyang. Nah, itulah ya orang-orang tua dahulu beliau beliau itu mengetahui waktu panen terbaik yaitu tadi yang ingin yang bagus itu menjelang maghrib. Nah, itu waktu panen terbaik sebetulnya ya. Oke. Nah, kemudian 13 faktor-faktor keberhasilan pun Bapak Ibu semua harus menguasai semua. Jadi ingat produk based farming bukan satu-satunya bisa meningkatkan hasil. Salah satunya saja. Ya, mulai dari benih dan bibit unggulnya, ketersediaan bahan organiknya ada atau tidak, ada komposnya, ada biochar, ada eh, apa namanya karbon tilleger atau ada pupuk kandang. Nah, itu yang menentukan juga. Namanya sumber karbon organik ya. Sinar mataharinya bagaimana? Tanaman C4 seperti padi dan jagung ini membutuhkan sinar matahari yang full. Kemudian teknologi mikrobanya ada atau tidak? Nah, di produk based farming sebagian besar ada teknologi mikroba ya. pH tanahnya bagaimana? Kalau misalkan di bawah 6, hati-hati ya, tanaman tidak akan tumbuh secara optimal. Kemudian salinitas kadar garamnya bagaimana? Nah, salinitas kadar garam ini tergantung ya. Jadi kalau dalam suatu kawasan kadar garam yang tinggi, katakanlah di atas 30 ppt 4 per thousand, artinya di dalam satu ya di dalam 1 kilo itu ada yang namanya 30 gram, itu tanaman itu bisa keracunan. Karena garam itulah natrium klorida ya ya yang bisa menyebabkan tanaman overdosis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semua sedang memprospek petani di pesisir pantai, cek dulu kadar garamnya menggunakan alat salinometer ya. Nah, kalau misalkan sudah eh, apa namanya ideal ya, tadi minimal tadi 2 desisimen, 1 desisimennya adalah 640 ppm sedikit ya. Nah, baru kita bisa gunakan produk based farming ya. Nah, kemudian sekarang eh, ketersediaan air. Relatif humidity, kelembaban udara, NPK berimbang, hara makrosekuler, hara mikro, dan tanah tumbuh. Jarak tanam ideal, hama penyakit tanaman, dengan gulma, dan panen pasca panen. Inilah yang menentukan. Jadi kalau ada pertanyaan, itu tanaman padi kalau pakai produk base farming bisa dapat berapa? Ya tergantung parameter nomor satunya, benih dan bibitnya unggul atau tidak. Di sawit pun sama.
kita punya pupuk agrosawit yang sekarang sedang booming. Banyak leader-leader ataupun para mitra yang sudah menikmati, mencicipi nikmatnya kue daripada agrosawit atau cuan daripada agrosawit. Nah, kalau misalkan itu diaplikasikan pada katakanlah benih dan bibit sawit yang tidak unggul, yang tidak bersertifikat, apa? Artinya diambil dari brondol yang tercecer, kemudian ditanam, disemai, jangan harap, ya, karena ini semua ada ketergantungan, ya. Nah, maka dari itu kita harus menguasai ini semua, ya. Jadi product based farming bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan hasil, tapi salah satunya saja. Semua tergantung dari 13 faktor-faktor penentu ini. Nah, ini harus kita kuasai supaya tidak overclaim juga kita, ya. Oke. Nah, kemudian kembali pengenalan sebelum pengenalan produk, ingat ya. Jadi khimar itu keledai yang masuk ke dalam lubang. Nah, yang namanya keledai ya menurut sastra-sastra di Arab ya. Jadi dia itu tidak pernah masuk ke dalam lubang yang sama gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau ingin mengetahui keilmuan supaya kita melakukan produk based farming anti gagal, maka harus belajar daripada yang sudah pernah gagal ya. Makanya ketika produk baru itu hadir, kemudian produsen menyampaikan ke saya, kita punya produk ini, ya kata saya, kalau saya sebagai pengedukasi wajar dong saya tidak percaya gitu kan. Loh, kenapa Pak? Ini kan bagus sudah terbukti. Ya saya belum coba gitu kan. Oh iya berarti harus diuji coba. Nah, semua ini produk udah saya uji coba semua. Saya bisa menyimpulkan bagus dan tidak dosis yang tepat atau yang lain, semua tergantung tadi yang sudah saya aplikasikan. Betul nggak ini dosis ini sesuai terlalu sedikit bisa tidak sesuai tinggi pun bisa overdosis. Kalaupun tidak mati ya tidak efisien. Ya contoh misalkan ya, dulu pernah ada uji coba satu karung NPK 1616 50 kg ditabur di sekitar piringan sawit. Itu pertumbuhannya luar biasa ya. 50 kilogram di sawit yang di TM2 ya di 9 sampai 3 tidak mati dia. Cuma kan tidak efisien. Kalau sudah tidak efisien itu tidak akan tertarik siapapun ya. Nah, artinya dosis ini harus tepat, ya harus tepat. Jadi tidak boleh kekurangan dan tidak boleh overdosis. Nah, kemudian produk base farming tidak lagi difermentasi, ingat. Baik eco farming atau apapun saja, tidak lagi istilah fermentasi. Semua harus disesuaikan dengan luasan kebutuhan lahan. Nah, dosis rekomendasinya paling gampang. Dosis untuk katakan segi, kita membutuhkan setengah tub saja. Kita ambil setengah tub, larutkan dalam 1 liter air, homogen, ya, masukkan ke dalam tangki, kondisi tanah macak-macak. Jadi gampang udah. Makanya minimal untuk luasan lahan 1.000 meter apa? Untuk dempot dulu luasan lahannya 1.000 meter atau 0,1 hektar. Untuk tanamannya bagaimana? Satu untuk eco farming kita potong bagi 10 bagian. Karena lahannya ada 1.000. Jadi tidak usah dilarutkan semua. Ya, nah, kemudian diambil 1/10 tubnya, 3 gramnya, kemudian larutkan dalam 1 liter air. Kalau mau pakai kosida campurkan, ya sekitar 1 sendok makan setara 15 gram, masukkan dalam tank 15 liter air, semprotkan bersamaan. Nah, jadi kita harus tahu dosis-dosis itu ya, mulai dari Sigro berapa sendok per tangki ya, kemudian Pasgro berapa sendok nanti akan kita detilkan ya. Tapi paling tahu, paling tidak kita harus mengetahui dosis yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan kegagalan. Kemudian produk difermentasi itu pun bisa menyebabkan kegagalan. Kenapa? Karena pH-nya jadi rendah. Karena di situ ada aktivitas Lactobacillus species yang menghasilkan asam laktat, makanya pH-nya rendah. Kemudian produk base farming dicampur pestisida, ingat. Nah, setelah di P-Base Corporation ini tersedia yang namanya produk ekosida, maka silakan Bapak Ibu semua branding untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu syaratnya tadi tidak ada istilah pestisida yang berbahan kimia sintetis, ya. Jadi jangan sekali mencampurkan produk pestisida di luar dengan produk base farming. Resikonya gagal, ya, karena di berbagai produk base farming banyak mengandung bakteri, ya. Nah, kemudian faktor eksternal, jenis tanahnya seperti apa? Jenis tanah itu ada clay, ya, kemudian ada apa namanya liat ya, ada tanah gambut ya, kemudian dari jenis-jenis berpasir ya, lempung dan lain-lain, itu dibagi lagi menjadi 10. Ada tanah andosol, organosol ya, kemudian litosol, latosol, kemudian mediteran, aluvial. Aluvial itu bekas dari endapan sungai, kemudian porsolik merah kuning. Itu jenis-jenis tanah harus kita kuasai juga ya. Paling tidak kalau bingung minimal pH tanahnya 6 ajar.
aplikasikan. Kalau di bawah 6, kalau untuk sawit 5,5 menggunakan agrosawit masih bisa toleransi. Tapi kalau di bawah itu, nah kita harus ada peningkatan pH tanah sebagaimana supaya bisa meningkat, ya. Nah, kemudian ketersediaan air, faktor cuaca, faktor hama penyakit, faktor guna ini penyebab juga kegagalan. Nah, ini yang harus kita kuasai, yang harus kita siasati supaya jangan sampai gagal. Nah, mulai di pengenalan produk. Nah, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah di PT BES ini atau di Brilliant Beach ini sudah memiliki 9 varian produk. Ya, 9 varian produk yang kesemuanya ini adalah produk-produk unggulan yang tidak bisa kita banding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena produk ini masing-masing punya keunggulan. Ya, nah sekarang mulai banyak pertanyaan karena sedang ngetren produk agrosawit. Pak, agrosawit bisa nggak untuk padi? Bisa nggak untuk cabai dan lain-lain? Nah, makanya karena di PTBS ini ada 9 varian produk, untuk agrosawit ini kita batasi hanya sebatas kelapa sawit dan tanaman keras berbuah tahunan lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau mengaplikasikan tanaman padi ya, pakai pupuk apa saja, nanti kita rekomendasikan ya. Karena caranya simpel ya, caranya cukup simpel. Jadi dari varian produk ini ya, 9 varian produk ini kita hanya fokuskan kalau untuk tanaman semusim atau kalau ada pertanyaan, Pak, untuk kelapa sawit mana yang cocok? Nah, di PTBS ini ada 4 sebetulnya. Yang pertama ada Pambes, ada Best Pam Soloist, ada Sigro, dan ada Agro Sawit. Itu semua bisa untuk sawit ya, untuk tanaman keras berbuah tahunan juga bisa. Nah, cuman karena Best Farm ini harus ada pendampingnya fotosintesa dan topaz grow, harus ada air, maka yang kita rekomendasikan boleh 3. Ada agro sawit, ada pambes, dan ada sigrow. Bagaimana kalau eco farming untuk sawit? Bagaimana cara aplikasinya? Boleh, saya berikan cara-caranya. Dulu pun ada peningkatan mutasi hasil tanaman buah segar rataan ya, RBT namanya, rataan bobot tandan. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah harus ada air. Nah, hasil evaluasi tim market kita ya, jadi ternyata pertanian atau pemilik kebun sawit itu mereka merasa mengeluh. Meskipun produk fotosintesa ya, kemudian fast grow, sea grow, dan ekosida. Jadi ada 7. Nah, itu silahkan nanti pecah menjadi 2 SOP saja atau 3 SOP, tidak ada masalah. Yang penting tidak lebih dari 30 PV per hektar. Nanti kita berikan. Nah, brand produk eco farming di PTBS ini ada 3. Mulai dari eco farming original, eco farming premium, dan eco farming fotosintesa. Tiga-tiga ini punya keunggulan. Pak, ekofarming fotosintesa kok inden terus? Ya, kalau misalkan inden terus, ya kita arahkan nanti ke Pak Grow saja. Ya, karena memang tadi ya, eh, dari segi head to head perbandingan, maka yang pas grow ini stoknya melimpah. Nah, silakan gunakan ini sama saja ya. Nah, kemudian tadi kalau si grow bagaimana? Nah, si grow ini saya pastikan ya bisa untuk tanaman keras berbuah tahunan lainnya seperti durian, manggis, mangga, ya, rambutan dan lain-lain, termasuk kelapa sawit ini bisa karena ini teknologi slow release, bisa dipendam. Kemudian juga bisa untuk tanaman semusim. Nah, dosisnya bagaimana? Kalau dosis untuk si grow ini hampir sama dengan pambes ya. TM1 4 sampai 8 tahun, dosisnya 100 gram satu kali aplikasi. Jadi per tahun dibutuhkan hanya 4 on saja. Ini masih klasik ya, slow release klasik seperti BSR, Sigro, dan eh, Pambes itu kebutuhannya sudah. Nah, kalau kalau pupuk yang bagus itu pertama bisa ditanam ya sebagai slow release, bisa ditabur, bisa dikocor, dilarutkan dalam air, dan bisa disemprot ke daun. Nah, maka tadi, Bapak Ibu semua ya, saya sampaikan dulu, penggunaan eco farming gampang. Minimal lahan tadi ada 1.000 meter persegi, rumusnya kita ambil potong setengah tub saja eco farming, larut dalam 1 liter air. Kalau ada ekosida, campurkan ekosida 1 sendok makan, masukkan ke dalam tangki 15-17 liter air. Ya, nah itu aplikasikan untuk di masa pratanam, baik itu original maupun premium. Ya, nah kemudian sekarang aplikasi ke tanamannya bagaimana? Kita ambil 1/10 tub, kalau lahannya tidak ada 1 hektar, 10.000 meter persegi, maka satu tub ini dipotong menjadi 10 bagian, yang tersisa berarti yang diambil hanya 3 gram saja. 30 gram dibagi 10 kan 3 gram. Lalu dalam 1 liter air, campur ekosida, masukkan dalam tinggal 15-17 liter air, semprotkan langsung. Jam fotosintesis, ya 7, 2, 1, 3, dan 40. Untuk semua berlaku untuk semua tanaman. Nah, kalau dasar ini sudah kita ketahui, kemudian dosis untuk fotosintesa hanya 1 sendok makan saja, ya, maka kita menggunakan produk ini satu saset ini hanya untuk 3 tangki saja kalau ingin bagus. Meskipun direkomendasikan oleh produsen dibuat 4 sampai 5 tangki,
cukup. Tapi kalau saya membuktikan, kalau ingin bagus dibuat 3 tangki. Meskipun boros, tapi hasilnya optimal. Nah ini fotosintesa. Kemudian kalau si grow, ini dosisnya paling gampang. Hanya membutuhkan 5 sendok makan saja atau setara dengan volume 1 cup air mineral full untuk 1 tangki. Ya, jadi kalau kita ambil 5 sendok makan, setara dengan 125 gram, seperti yang direkomendasikan oleh produsen, ini pun bisa disemprot ke padi. Makanya paling jangkauannya untuk seluruh jenis komoditas tanaman, si grow. Dan kalau kita menggunakan alat soil fertility test atau yang disebut NPK meter, ini yang namanya electrical conductivity-nya ribuan, di atas 4.000, artinya mineralnya sangat paling banyak di produk ini. Maka saya sarankan bagi semua yang sedang memprospek petani dalam luasan 1 hektar minimal harus punya Sigro ini 2 pot saja per hektar. Ya, jadi ada 4 kilo stoknya ya. Nah, kemudian Pasgrow ini salah satu produk base farming yang memiliki kandungan kalium yang paling tinggi, ya, yaitu 34,92%. Jadi agrosawit pun di bawah Pasgrow. Cuman kan eh, produk ini harus ada air dalam pengaplikasian. Kalau agrosawit ya main tabur-tabur aja udah beres ya. Nah, Pasgrow ini kalau kita lihat dari gambar ininya ya, gambar kemasannya, ada kelapa sawit, itu perwakilan daripada perkebunan ya, komunitas perkebunan. Ada padi, itu komunitas tanaman pangan. Ada paprika, ada bawang, itu adalah komunitas hortikultura, termasuk ada durian, ada alpukat ya, ada jeruk, ada bawang, itu semua hortikultura. Nah, ternyata ini bisa diaplikasikan untuk semua komunitas tanaman. Ya, dosisnya berapa? 1 sendok makan per tangki. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau mengaplikasikan SOP Best Farming 2, ya, nanti ada rekomendasinya paling tidak kita mengetahui dulu 5 sendok makan pas si grow, 1 sendok makan pas grow, ditambah 1 sendok makan ekosida ditambah 1/10 untuk eco farming. Wah, udah dahsyat itu hasilnya. Ya. Nanti kita hitung-hitungan seperti apa efisiensi biayanya ya. Nah, kemudian best farm. Nah, best farm ini selain bisa untuk tanaman keras berbuah tahun lainnya untuk kelapa sawit juga bisa untuk tanaman semusim. Berumur pendek, dosisnya 1 saset dalam 1 tangki. Ya, 1 tangki 15 liter air, kita larutkan dulu dalam gayung ya. Nah, pendamping daripada best farm solution ini salah satunya adalah fotosintesa. Yang kita ambil 1 sendok makan, dilarutkan dalam 1 liter air di dalam gayung, ditambah best farm solution 1 saset, campurkan. Kalau mau pakai ekosida, campurkan 1 sendok makan, masukkan dalam tangki 15 liter untuk 1000 meter persegi. Aplikasikan. Nah, itu cara pencampurannya ya. Nah, kemudian kalau pambes bagaimana? Nah, kalau pambes ini dikhususkan untuk famili palmae ya. Famili palmae ini khusus untuk tanaman eh, palem-paleman ya, kelapa sawit, kurma, jernang, kemudian pinang atau jambe ya, kelapa. Nah, ini. Nah, pambes yang sekarang buatnya adalah Berse 1 kilogram. Jadi dari 1,2 dikurangi 1, jadi 1 kilo ya. Cuma bedanya kandungan fosfornya sekarang 18% itu tertinggi dibanding produk lainnya. Jadi masing-masing punya keunggulan, kita tidak bisa membanding-bandingkan. Kalau yang memang sudah membuktikan pambes ini jauh lebih bagus dibanding agro sawit, ya silakan konsisten ya, gunakan secara kontinu ya. Karena semua ini masing-masing punya keunggulan, tidak bisa kita banding-bandingkan ya. Nah ini pambes. Kemudian ada lagi agro sawit. Nah agro sawit ini, alhamdulillah Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah mulai punya channel ya, dari perusahaan pun memberikan ya, meskipun ada program brilian, tetap RO masih bisa diarahkan ke RO 3 juta, dapat 24 produk. Kemudian ada penambahan per PV-nya itu 125.000. Jadi kalau kita belanja 6 juta ya, RO di Champion itu bisa mendapatkan 24 PV ya, seharga 250 ribuan. Jadi kalau ada yang bertanya berapa sih harga ini, ya tergantung, bisa 250 ribu sampai 350 ribu. Terus yang membedakan pun adalah ongkos kirim. Nah, Bapak Ibu semua yang punya apa namanya, punya pangsa pasar yang betul-betul ini, nah bisa konsultasi dengan para leadernya, karena di perusahaan pun sekarang sudah memberikan kemudahan. Kalau ada apa namanya, kalau ada yang mau order satu satu apa namanya, satu ini ya, satu tronton ya, satu kontainer itu setara 2.500 sak. 2.500 sak itu kalau dari 250.000 setara 625 juta. Nah, ongkir tiap daerah perkiraan di 20 juta, ya itu kita sudah bisa mendapatkan produk agrosawit ini. Nah, ini eh, kabar gembira dari Honor Base Corporation yang mungkin para leader usuri yang mengikuti program Zoom Training sudah paham ya, sudah mengetahui. Jadi langsung di drop saja. Yang penting kita kalau jago jualan, ini cuan semua ya, agrosawit. Jadi bisa untuk tanaman kelapa sawit, bisa juga untuk tanaman keras berbuah tahunan lainnya. Nah, yang kelima adalah, ke-9 adalah produk ekosida. Nah, Bapak Ibu semua, produk ekosida ini adalah produk yang sudah ditunggu-tunggu sudah sejak lama.
Alhamdulillah pada ruang tahun 2025 ini ya PTBS baru mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian ya. Jadi ekosida ini bukan produk yang lama yang berbahan kimia sintetis tapi ini berbahan mikroorganisme atau yang kita sebut dengan agen hayati. Jadi penglihatan penyakit tanaman itu ya ada tiga bahan ya. Yang pertama berbahan pestisida berbahan kimia sintetis yang disebut pestisida kimia ya, kimia sintetis. Itu ada abamectin, ada propinep, ada mancozeb, ya, sidametrin, banyak ini bahan kimia ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan bahan dari bahan organik yang diekstrak, yang disebut dengan pestisida nabati. Ini pun sama, bisa bisa mengenalikan juga ya beberapa kandungan seperti daun mimba, neem oil atau minyak nimba juga, buah karberin atau buah bintaro ya, itu yang mengandung senyawa karberin yang bisa melumpuhkan otak manusia juga karena racunnya luar biasa. Nah, yang ketiga baru agen hayati. Kalau agen hayati berbasis mikroorganisme, inilah kategori dari eh, apa namanya? Kategori dari bahan yang berbahan mikroorganisme, berbasis mikroorganisme. Jadi ekosida yang sekarang itu adalah agen hayati, ya, yang insya Allah sudah include antara pengendali penyakit dan ada pengendali hamanya juga. Ya ini alhamdulillah. Kemudian slogannya adalah ekosida saatnya panen cuan melimpah. Karena alhamdulillah ya baru launching saja. Sekarang apa namanya sudah banyak ya yang dijual terjual. Nah jadi Bapak Ibu semua silahkan mulai branded produk based farming dengan menggunakan produk ekosida ini. Nah kemudian tadi saya sampaikan jadi SOP untuk penggunaan produk based farming ini saya sarankan Bapak Ibu semua bisa menggunakan SOP ini. Jadi untuk luasan 1 hektar ini kita hanya membutuhkan 29 PV. 29 pp kalau sudah menjadi mitra untuk misalnya untuk padi dan jagung ya itu harganya masih di bawah 4,5 juta. Karena kan di RO Champion ini masih ada 3 juta dapat 24 produk setelah 125 ribu. Kemudian sisanya yang eh, 24 produk tadi ya sisanya sekitar 5 maksimal di 30 PV pun tetap masih masih terjangkau harganya. Nah sekarang perbandingannya ya katakanlah kalau sudah jadi mitra, kemudian petani tersebut itu kalau dihitung-hitung penggunaan biaya produksi, penggunaan secara produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida kita keluarkan di angka di bawah 5 juta, tetap masih terjangkau harganya. Ya, saya terbiasa jangan menyebut murah ya, terjangkau supaya lebih elegan. Nah, sekarang berapa sih penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida yang digunakan petani konvensional di Kerawang ataupun di sentra-sentra padi nasional? Saya keliling Indonesia nanya-nanya, termasuk di Bali itu, mereka sudah bisa menghabiskan biaya itu tidak sedikit ya. Bisa sampai 10 sampai 15 juta. Nah, kita hanya sepertiganya saja. Ya, sepertiganya saja yang digunakan. Jelas produk kita ini jauh lebih terjangkau harganya ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua harus menguasai ilmu ini. Jadi meskipun ada penambahan, Pak, dulu kan eco farming cuma 10 tuh. Nah, kemudian kok sekarang bisa jadi 30 ini bagaimana? 10 tuh itu harus didampingi dengan 15, 25 sampai 50%. Nah, daripada kita membeli pupuk dari luar, lebih baik dikombinasikan. Yaitu dengan adanya penambahan eco farmingnya 10 tub, pas grow-nya 10 pouch, sea grow-nya 2 pouch, dan ekosidanya 7 pouch. Nah, kalau beli total-total total keseluruhan semua katakanlah kita ini ya di 30 tetap masih terjangkau harganya ya. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu semua. Kalau mau mengaplikasikan untuk padi dan lain-lain, ini formula yang dahsyat. Jadi aplikasi di pratanam kita membutuhkan eco farmingnya 18 gram. Kalau bingung cara ngebaginya boleh setengahnya saja lah 15 gram tidak ada masalah. Kemudian ditambah 1 sendok makan ekosida dilarutkan dalam 1 liter air dalam gayung. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki ya, tangki 15-17 liter air. Aplikasikan ke tanah supaya tanah itu subur. Nah, jadi kita jangan pernah menganggap remeh tentang mikroorganisme. Ingat, sejarah peradaban dunia itu hampir hampir musnah gara-gara COVID-19. Nah, COVID-19 itu salah satunya adalah coronavirus disease ini kan berupa virus, ya. Hampir luluh lantak semua perekonomian dan lain-lainnya. Nah, begitu pula bakteri yang ada pada produk ini jangan pernah dianggap sepele karena kerjanya tidak terlihat. Itu aplikasi ke tanah. Aplikasi pasca tanamnya karena kita sudah tersedia tadi produk-produk yang eco farming 10 tub ya per hektar ya. Pasgrow 10 pos, Sigrow 2 pos, dan ekosida 7 pos. Total lah kalau dianggap 8 aja ekosidanya, di total-total ada 30 ya. Nah, kalau hanya setengah hektar dibagi dua saja.
Nah, cara pengaplikasiannya sengaja kita terapkan per tangki. Satu tangki identik untuk 1000 meter persegi, ya. Jadi kita ambil satu tub eco farming, potong pakai cutter steril, setara 3 gram, masukkan ke dalam air yang ada dalam gayung 1 liter tadi. Jadi jangan dimasukkan langsung ke ini ya, ke tangki. Terus kemudian kita ambil pas grow, 1 sendok makan. Nah, 1 sendok makan itu setara berapa? Ya, perkiraan saja 1 sendok makan karena dihitung ya kalau 10 pos ini dibagi 4 kali aplikasi sudah ketahuan. Ya, dua saset setengah ya, 2 saset setengah itu penggunaan 1 kali aplikasi per hektar ya. Nah, kita ambil 1 sendok makan, kemudian sigronya 5 sendok makan setara 125 gram atau 100 gram ya. Kemudian ekosidanya kita berikan 1 sendok makan larutan bersamaan di dalam satu liter air yang ada di gayung. Masukkan dalam tangki 15 liter boleh, mau dibuat 17 liter boleh. Aplikasikan jam fotosintesis untuk luasan 1000 meter persegi. Nah, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan SOP-nya karena memang tidak ada pas grow, ya, misalkan tidak ada pas grow, tidak ada si grow juga, yang adalah BSR dan fotosintesa atau fotosintesa dan eco farming, boleh silahkan. Yang penting dosis utamanya fotosintesa itu per tangkinya itu 1 sendok makan. BSR itu dosisnya adalah satu saset per tangkinya. Ya, cuma kalau ada BSR, ada fotosintesa ya jangan dicampur lagi dengan sigro dan lain-lain ya, karena karakternya sama. Nah, ini yang kita rekomendasikan dan alhamdulillah ya, dampak dari penggunaan SOP yang dikombinasikan ini hasilnya optimal. Ya, sudah banyak laporan. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita melihat di sini ya, eh, penggunaan produk-produk terutama ekosida ini ada beberapa testimoni ya yang diberikan dari formulator. Ternyata ekosida ini dulu waktu belum ada pendampingan produk based farming ya. Ini murni ekosida ya. Ini petani yang dibina langsung oleh formulator, kemudian formulator melaporkan ke kita, ke tim usaha based farming. Ini testimoninya Pak katanya. Jadi dulu produk ekosida ini belum ada brandnya. Mereka taunya tepung saja. Nah, ini tepung ini setelah diaplikasikan ke tomat seperti ini. Jadi ada beberapa petani ya. Ternyata petani tersebut eh, berani merubah kebiasaan yang bisa sering menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, ini menggunakan tepung yang kita promosikan sekarang yang jadi formula ekosida. Ternyata tomatnya seperti ini ya. Bahkan di apa namanya di testimoni-testimoni yang ini adalah testimoni apa namanya chatting antara formulator dengan petaninya langsung ya. Jadi alhamdulillah ke daunnya subhanallah, kemudian cabai yang sudah apa namanya yang sudah kering, kurus, pewat bahasa Sundanya. Nah, itu malah ngisi lagi ya, cakep lagi. Nah, itu seperti itu. Kemudian di komunitas tomat pun alhamdulillah ini testimoninya seperti ini ya. Ini jarang ya petani ada yang berani menggunakan bahan mikroorganisme atau bahan agen hayati untuk mengcover eh, komoditas tomat. Tapi alhamdulillah ya. Nah, ini salah satu pembuktiannya seperti ini. Ya, ini tomat yang menggunakan produk ekosida. Nah, insya Allah nanti yang terbaru kombinasi-kombinasi antara produk base dan ekosida akan kita tampilkan lagi ya berupa testimoni ya. Kalau ini kan dulu aplikasi ekosida secara tunggal karena ekosida yang sekarang itu ada nutrisinya. Ingat ada nutrisinya dan mampu melenyapkan penyakit tanaman. Jadi jangan 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 aneh ketika diaplikasikan kok tanaman seperti dipupuk karena memang ada nutrisinya. Meskipun perizinannya hanya sebatas tadi ya pengendali penyakit saja, tapi ini sudah include semua. Ini salah satu pembuktiannya, Bapak Ibu semua ya, di komunitas kentang pun sama. Ini kentang daerah Sukabumi pun eh, penyakit yang ditakuti oleh para petani yaitu layu ya, layu karena fusarium, Phytophthora infestan, kemudian bercak Kerkospora dan lain-lain. Nah, ini alhamdulillah terproteksi dari dalam ya. Karena kemampuan agen hayati atau ekosida ini ya, ekosida yang berbasis agen hayati ini, dia mampu memproteksi tanaman dari dalam. Sehingga tanaman imunitasnya mulai meningkat, ya sehingga hama pun tidak akan mempan ya. Nah, kalau memaksakan ya bisa mati. Nah, ini di komoditas apa namanya? Di komoditas bawang daun ya. Ini seperti ini bisa dilihat, bisa disimpulkan. Nah, ini Bapak Ibu yang tinggal di sentra bawang nasional di daerah Brebes di Majalengka. Nah, siap-siap nih. Ini sudah pembuktian ternyata tanamannya jauh lebih sehat yang menggunakan produk ekosida tadi. Apalagi kalau tadi dikombinasi dengan produk base farming lainnya ya. Oke. Nah, ini salah satu testimoni juga ya, Pak Badai yang dari Lampung Timur yang sering dampingi kita dalam pengedukasian. Nah, beliau saya kirim sekitar 1 kilo lah ya.
produk Ecosida sampling yang menggunakan pouch warna silver. Beliau kombinasikan antara fotosintesa dan eco farming serta Ecosida. Dan alhamdulillah setelah pengaplikasian hasilnya seperti ini ya. Tinggi jagungnya ada 2 meter lebih. Nah, ini jagungnya jagung pipil ya yang dipanen eh, berupa pipil. Kemudian kalau kita lihat ini di 72 hari setelah tanam di usia di umur ya di umur 85-an seperti ini jagungnya. Nah, ini Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. salah satu pembuktian-pembuktian yang Semangat lebih mengarah teman-teman. kepada testimoni ya penggunaan produk Pembuktian best farming dari terutama Ecosida ini ya. Ya, oke. Nah, kemudian ini testimoni juga ya jagung menggunakan eco farming tapi masih ada kombinasi NPK 250%. Ya ini hasilnya alhamdulillah ya. Ini pembuktian bahwa produk best farming ini kalau tepat dalam pengaplikasiannya hasilnya akan optimal. Ya. Nah, kemudian ini kombinasi juga antara produk Grow dan best farm Solis diaplikasikan bersamaan. Dosisnya 1 sendok makan Grow dan 1 dilarutkan dulu masih menggunakan agen hayati ya sekarang ada ekosida 1 sendok makan campurkan bersama dalam 1 tangki ya dalam 1 terakhir dulu larutkan dalam 1 tangki 15 terakhir aplikasikan ini hasilnya jadi perhatian ya orang ya di daerah Indramayu ya kemudian Pak ini juga sama dulu ada padi yang kita tanam 1 kilogram benih diuji coba dapat 2,85 ton. Nah ini penggunaan kombinasi best farming satu dengan yang lain dikombinasikan bersamaan ya. Yang penting kita tahu dasarnya jangan mencampurkan semuanya sendiri ya. Dan kita batasi juga kebutuhan sarana produksi dari ya. Dua ditanam menggunakan produk eco farming dan yang lainnya ternyata tembus di atas 10 ton gabah kering panen ya di daerah di daerah Cikampek ya. Nah, ini salah satu testimoni yang alhamdulillah penggabungan penggabungan ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Nah, ini di Komunitas Hortikultura sayuran berupa cabai ya hasilnya pun optimal. Ini penggabungan antara eco farming, fotosintesa dan apa namanya? Agen Hayati ketika itu. Nah, sekarang agen Hayati sudah tidak ada, diganti dengan ekosida ya, meskipun namanya agen Hayati juga ekosida juga ya. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu semua ya. Nah, ini jeruk di daerah Kintamani Bali ya. Alhamdulillah menggunakan BSR ya, BSR ditanam, semprot juga ke daunnya, hasilnya cukup optimal ya. Insya Allah nanti beberapa testimoni yang terbaru akan saya update lagi ya, supaya untuk penambah semua karena kita harus punya yang namanya testimoni ini ya, apalagi kita berhadapan dengan para petani yang langsung hajar saja testimoni, berhadapan dengan petani bawang ya, testimoni bawang aja semua ya, karena fokus mereka pasti di bawang. Berhadapan dengan petani padi ya, padi yang kita siapkan testimoninya ya. Ini salah satu testimoni ya, sahabat kita, mitra kita yang ada di Kintamani Bali, sentra padi apa, sentra jeruk nasional di Bali, di Brastagi, di Pontianak, dulu ada jeruk Garut juga ya. Cuma Garut sekarang sudah mulai berkurang. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. kita panen.